Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genis Pambayun. Nomor induk mahasiswa 1031324031. Di sini saya berasal dari Prodi Sains Data, Fakultas Informatika Telkom University Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai tugas sub CLO3 kalkulus semester ganjil. Di sini diberikan 3 soal. Soal yang pertama itu ada grafik ya di sini. Kita disuruh untuk menentukan kekontinuan dan terdiferensial pada suatu titik tertentu. Berdasarkan grafik fx berwarna biru, di atas apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang pertama di titik x sama dengan min 1. Bisa dilihat di sini tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Tidak kontinu karena limit kiri dan kanannya berbeda, serta dalam grafik terdapat patahan yang menunjukkan adanya perubahan di sekitar x sama dengan min 1. Tidak terdiferensial karena tidak kontinu. Yang B, untuk x sama dengan 0 itu kontinu tapi tidak terdiferensial. Dapat dilihat di sini kontinu karena tidak ada patahan ataupun lonjakan, tapi ada sudut tajam pada grafik. Tapi tidak terdiferensial karena nilai f aksen x di kiri berbeda dengan f aksen x di kanan, atau gradien kanan dan kirinya berbeda. Untuk x sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial karena di sini tidak ada patahan, tidak adanya sudut tajam, dan nilai dari f aksen x di kiri dan f aksen x di kanan itu sama, ataupun gradien kedua sisinya sama. Lalu untuk yang D, x sama dengan 2 tidak kontinu karena adanya patahan. Di sini adanya patahan. Lalu tidak terdiferensial karena nilai gradien kiri dan gradien kanan tidak sama. Untuk soal nomor 2 diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukan. Yang pertama A, turunan fungsi fx. Di sini fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Maka turunan fungsi dengan menggunakan rumus d per dx, x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1 menjadi, turunan pertamanya menjadi 3x kuadrat min 3. Lalu untuk yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. F aksen x sama dengan f aksen x telah diketahui sebelumnya di poin A, yaitu 3x kuadrat min 3. Di sini karena x-nya bernilai 1, maka x-nya diganti menjadi 1. Maka untuk f aksen x sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 min 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Lalu yang C, kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgung di titik 1,0 dengan rumus y min y1 sama dengan m x min x1, di mana m itu adalah gradien. Gradiennya kita sudah mencari gradien. Di sini gradien bernilai 0
maka gradien tinggal dimasukkan. Untuk Y sama dengan 0, untuk Y1 sama dengan 0, dan X1 sama dengan 1. Maka kita tinggal substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus persamaan garis singgung. Y min 0 sama dengan 0, X min 1. Maka dihasilkan Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 0. Untuk yang D, persamaan garis normal di titik 1,0, kita kan sudah menentukan gradien garis singgung. Di sini kita akan menentukan gradien garis normal dengan rumus M1 dikali M2 sama dengan min 1, di mana M1 kita sudah diketahui yaitu 0, maka M1 ini termasuk gradien dari garis singgung, dan M2 ini adalah gradien garis normal. Jadi kita masukkan nilai M1 sama dengan 0, 0 dikali M2 sama dengan min 1, M2 sama dengan min 1/0. Di sini kita akan mensubstitusikan gradien garis normal yang kita dapat pada rumus umum persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M X min X2, di mana M di sini kita akan mensubstitusikan nilai min 1/0 ini. Y min 0 sama dengan min 1/0 X min 1. Lalu Y min 0 kali 0 sama dengan min 1 dikali X min 1. 0 sama dengan min X plus 1. Di sini nilai X sama dengan 1. Lalu untuk soal nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 2X plus 1. Jawab beberapa kondisi tersebut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? Benda bergerak naik ketika turunan pertama X lebih dari 0. Kita tuliskan ulang Fx-nya, lalu kita buat turunannya. Turunannya menjadi X, turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya menjadi X kuadrat min X min 2. Di sini kita faktorkan, diperoleh X min 2, X plus 1. Kita akan mencari titik pembuat nolnya, atau mencari daerah yang bernilaikan positif dan negatifnya. Di sini saya sudah mencari dan bernilai seperti ini. Ketika benda bergerak naik ketika X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Karena di sini yang positif adalah ketika X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Lalu kapan benda tersebut akan bergerak turun? Benda tersebut akan bergerak turun di bagian negatif, pada nilai negatif, pada poin A di sini, di mana F aksen X kurang dari 0, di mana min 1 kurang dari X kurang dari 2. Lanjut untuk C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Kita akan menggunakan turunan kedua, jadi turunan yang pertama diturunkan lagi, sehingga menghasilkan turunan keduanya yaitu 2X min 1. Lintasan cekung ke atas ketika turunan keduanya itu lebih dari 0. Maka 2X min 1 lebih dari 0, X lebih dari 1/2 atau X lebih dari setengah. Lalu kapan lintasan tersebut cekung ke bawah? Ketika turunan keduanya itu kurang dari 0. 2X min 1 kurang dari 0 ketika X kurang dari 1/2.
Lalu yang E, kita akan menentukan titik maksimum dan minimum. Kita akan menentukan titik kritis atau titik pembuat nolnya terlebih dahulu. Titik pembuat nol itu artinya turunan pertama sama dengan 0, dimana turunan pertamanya tadi sudah dicari, yaitu x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita akan faktorkan sehingga menghasilkan x min 2 x plus 1, sehingga akan menghasilkan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Substitusikan titik-titik kritis pada turunan kedua. Jadi untuk x sama dengan 2, turunan keduanya tadi 2 x min 1, maka x-nya di sini akan diganti menjadi 2, maka jadinya 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Karena positif, maka ini akan menjadi nilai minimum. Titik minimum, nilai minimum. Untuk x sama dengan min 1, 2 x-nya diganti menjadi min 1 sama seperti ini. Lalu akan menghasilkan min 3 karena negatif, jadi akan menjadi titik maksimum. Kita menentukan x sama y-nya. Untuk x sama dengan 2 di titik minimum ini, kita akan mensubstitusikan ke fx, ke persamaan fx-nya. Maka di sini persamaan fx-nya sepertiga x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Lalu di sini x-nya kita akan ganti menjadi 2. Jadi sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 1/2 dikurangi 2 dikali 2 plus 1. Sama dengan hasilnya bisa diperoleh seperti ini, 8/3 dikurangi 2 dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan min 7/3. Jadi untuk titik minimumnya berada pada titik berada pada titik 3, min 7/3. Lalu kita akan melakukan hal yang sama di x sama dengan min 1. Kita akan substitusikan x-nya, kita ganti menjadi min 1, maka akan menghasilkan nilai min 1/3 min 1/2 plus 2 plus 1 sama dengan 5/6. Jadi untuk nilai atau titik maksimumnya berada pada titik min 3, 5/6. Selanjutnya, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Kita akan menggunakan benda tersebut berbelok pada turunan kedua sama dengan 0. Jika keturunan kedua sama dengan 0, maka di sini turunan keduanya 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan setengah. Nilai y sebagai titik belok, kita akan menentukan nilai y sebagai titik belok, maka mensubstitusi 1/2 dalam fungsi fx. Jadi kita akan ganti x-nya menjadi setengah. Kita akan ganti x-nya setengah, 1/3 dikali setengah pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1/2 ditambah 1. Maka akan menghasilkan 1/24 min 1/8 min 1 plus 1 sama dengan min 1/24. Jadi titik belok yang terjadi itu berada di titik setengah dan min 1/24. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.